Malam itu langit Yogyakarta diterangi ratusan bendera warna-warni yang berkibar di sepanjang jalan menuju paroki Santo Yosef. Dari kejauhan suara drum dan terompet menggema seolah-olah mengundang seluruh warga kampung untuk berkumpul di gereja beratap genteng merah yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Di halaman gereja deretan lampion kertas buatan tangan berayun pelan mengikuti hembusan angin. Anak-anak mengenakan pakaian putih bersih tangan. Mereka memegang bunga lili sambil tertawa riang. Para orang tua duduk di kursi panjang, mengenakan busana batik sederhana, kepala mereka mengangguk pelan, mengikuti lagu pujian yang dibawakan paduan suara anak-anak. Setelah musim hujan panjang dan banjir merendam sawah-sawah malam ini, kampung seolah mendapat hiburan sejenak terlupa-luka, diganti rasa syukur dan iman yang tetap bertahan. Di dalam gereja aroma dupa bercampur dengan wangi bunga, melati dan kenanga. Altar utama dipenuhi bunga lili putih dan krisan kuning. Di atasnya berdiri kokoh sebuah salib kayu jati tua, menjadi saksi bisu suka duka umat paroki selama puluhan tahun. Suara doa rosario terdengar merdu mengalir hangat, seperti sungai yang menenangkan hati setiap orang yang berlutut di bangku kayu. Namun tepat di saat suasana paling hikmat itu, sebuah suara keras tiba-tiba memecah kesunyian. Berak pintu kayu berat terbanting keras ke dinding menghasilkan gema kering dan kasar. Seluruh ruangan terdiam. Doa yang baru saja mengalun berhenti seketika. Angin malam menerobos melalui celah pintu cahaya. Lampu jalan menyinari sosok sekelompok pemuda yang melangkah masuk dengan wajah penuh tantangan. Di depan mereka berdiri seorang pemuda bernama Bima, berusia sekitar 23 tahun. Namanya sudah lama dikenal di kampung itu sebagai biang onar keras kepala, suka berkelahi, dan tak pernah segan menantang siapapun. Bima melangkah masuk dengan senyum miring yang penuh ejekan, sebatang rokok menyala masih menempel di bibirnya. Di belakangnya, tiga temannya tertawa keras, masing-masing memegang kaleng bir, seakan tak peduli mereka sedang berada di tempat suci. Seisi gereja gemetar. Para ibu buru menarik anak-anak mereka mendekat ke pelukan. Beberapa kakek berdiri dengan tongkat di tangan, namun tak berani bergerak. Mata Bima menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti pada altar. Tawa kasar keluar dari mulutnya bergema aneh dan menyesakkan. Dengan sepatu boot, lusuhnya ia menendang keranjang bunga lili yang baru saja dipersembahkan anak-anak. Bunga-bunga berjatuhan berserakan di lantai ubin. Salah satu temannya membuka kaleng bir, cairan busa muncrat dan tumpah ke tangga altar. Hah, jadi ini yang kalian sebut suci? Bima menggeram dengan suara keras menatap umat dengan tatapan menantang. Tangisan anak-anak pecah, doa beralih menjadi bisikan ketakutan. Seorang nenek di bangku depan merapatkan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Ya Tuhan, lindungilah kami, bisiknya lirih. Keheningan mencekam menelan seluruh ruangan. Hanya terdengar langkah kaki Bima menghentak di atas lantai ubin tua, setiap hentakan seperti tantangan terhadap kesucian malam itu. Nyala lilin di altar bergoyang-goyang, seakan ikut gentar oleh kehadirannya. Malam perayaan yang semula dipenuhi sukacita berubah menjadi lautan ketakutan. Semua mata tertuju pada Bima, yang kini melangkah makin dekat ke altar, sementara tawa teman-temannya pecah seperti kilat di tengah badai. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun semua yakin bahwa malam itu tak akan berakhir dengan damai, seperti yang mereka harapkan. Langkah Bima bergema keras di dalam gereja tua itu. Setiap hentakan sepatunya membuat nyala lilin di altar bergetar, seakan diterpa angin. Jemaat menahan napas, tidak seorang pun berani bergerak. Beberapa anak kecil menutup wajah dengan kedua tangan, sementara para ibu berdoa dalam hati berharap badai itu segera reda. Di tengah ketegangan itu, dari balik ruang paduan suara muncul sosok kurus renta. Romo Antonius, imam paroki yang sudah berusia hampir 70 tahun, berjalan perlahan dengan tongkat kayu. Rambutnya memutih seluruhnya, tubuhnya sedikit membungkuk, namun matanya masih memancarkan ketegasan bercampur kelembutan. Ia telah mengabdikan hidupnya bagi paroki ini, menyaksikan generasi demi generasi tumbuh melewati masa perang, kemiskinan dan bencana. Malam itu ia kembali harus berdiri di garis depan menghadapi badai lain, badai yang bernama Bima. Romo Antonius berjalan melewati bunga-bunga yang berserakan, kaleng bir yang tergeletak, dan genangan cairan di lantai altar. Semua jemaat menatap penuh harap sekaligus cemas. Suara tangisan tertahan terdengar dari bangku paling belakang. Ya Tuhan, selamatkan Romo, seorang ibu berbisik sambil memeluk anaknya. Sesampainya di hadapan Bima, Romo berhenti. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Bima, jangan lakukan ini. Ini bukan sekadar bunga dan lilin. Ini adalah iman, harapan dan kekuatan yang menopang seluruh umat di sini. Bima tertawa. Sinis asap rokok masih mengepul di bibirnya. Iman, harapan. Apa gunanya? Lihatlah, kampung ini tetap miskin. Sawah gagal panen, orang tua harus merantau, anak-anak terlantar. Kalian berdoa siang malam, tapi apa yang berubah? Tidak ada.
Suara kasar itu menggema keras. Jemaat saling berpandangan. Beberapa orang pria sempat maju satu langkah, tetapi segera mundur lagi karena takut pada keberinggasan Bima yang terkenal. Mereka masih ingat pertengkaran di pasar perkelahian di terminal, bahkan ancaman dengan pisau yang pernah ia lakukan. Romo Antonius menarik napas dalam menatap lurus ke mata Bima yang penuh amarah. Bima, kamu salah. Iman tidak menghapus semua penderitaan. Tapi imanlah yang membuat orang mampu berdiri kembali setiap kali jatuh. Jangan hancurkan satu-satunya hal yang masih menjaga hati orang-orang di sini. Bima mendengus. Ia meludah tepat di lantai di depan Romo. Jemaat terkejut, beberapa menutup mulut menahan jeritan. Berdiri kembali, seumur hidupku aku jatuh. Doa tidak pernah menolongku. Romo masih ingat ibuku. Dia datang ke gereja setiap minggu tapi akhirnya pergi meninggalkan aku sendiri bersama seorang ayah pemabuk. Mana imannya yang menolongku? Mana Tuhan yang kalian puja itu? Bisikan gempar terdengar di seluruh ruangan. Seorang bapak paruhbaya berdesis, astaga, dia berani menghina di hadapan altar. Yang lain hanya menggeleng wajah pucat pasi. Romo Antonius terdiam sejenak, lalu dengan suara lirih, namun jelas ia berkata, "Aku tahu luka dalam hatimu. Aku tahu rasa marah itu. Tapi dendam tidak akan menyembuhkanmu. Kamu berjalan di jalan yang salah, Bima." Namun Bima mengangkat bahu dengan kasar, mendorong bahu Romo hingga tubuh renta itu terhuyung dan jatuh berlutut di bangku doa. Suara kayu berderak, beberapa orang menjerit kecil. Para lansia menangis sambil menggenggam rosario berdoa lebih kencang. Romo berusaha bangkit dengan tongkatnya, wajahnya pucat, namun matanya tetap menatap lurus. "Anakku, aku paham kepedihanmu. Tetapi kebencian tidak pernah memberi jawaban, hanya cinta yang bisa menyembuhkan." Bima meraung, suaranya bergemuruh di ruangan sunyi. "Cinta-cinta macam apa? Dunia hanya memberiku pukulan hinaan dan luka. Malam ini aku akan buktikan, tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan siapapun." Dengan itu ia mengangkat kaleng bir dan menyiramkan isinya tepat ke tangga altar. Cairan berbusa mengalir di atas bunga lili putih. Teman-temannya bersorak tertawa keras, sementara suasana gereja hancur berkeping-keping. Tangisan anak-anak pecah, suara doa bergema, dan semua orang tahu sesuatu yang menakutkan sedang menunggu di depan mata. Bima berdiri di depan altar dengan wajah penuh amarah. Cairan bir menetes dari anak tangga membasahi bunga lili putih yang berserakan. Jemaat menahan napas, suasana berubah menjadi begitu tegang. Tawa teman-teman Bima memantul di dinding gereja, terdengar sumbang dan menyesakkan. "Mana Tuhanmu? Mana yang kalian sebut sakral itu?" Bima berteriak lantang, matanya menyala seperti api. Ia mengangkat tangannya ke arah salib kayu jati tua yang berdiri kokoh di atas altar. "Malam ini aku buktikan bahwa semua ini hanya kayu tak bernyawa." Suara gaduh seketika mereda. Jemaat terdiam membeku, hanya terdengar isakan anak-anak yang bersembunyi di pelukan ibunya. Romo Antonius masih berlutut di dekat bangku doa, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menatap ke arah Bima. "Tuhan, jangan biarkan dia tenggelam dalam kegelapan," doa Romo dengan suara bergetar. Bima melangkah naik ke tangga altar. Otot lengannya menegang urat biru terlihat jelas. Ia meraih bagian bawah salib dengan kedua tangan mencoba mengguncangnya. Jemaat menutup mulut, beberapa orang menjerit lirih. "Robek-robek saja, Bima," salah satu temannya bersorak. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meski Bima mengerahkan seluruh tenaganya, salib itu tidak bergeming sedikit pun. Tangan Bima terkunci kaku, ototnya bergetar hebat. Keringat mengucur deras dari dahinya. "Apa-apaan ini?" ia menggeram, napasnya terengah. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kuat sampai wajahnya memerah. Tetapi kayu jati tua itu tetap tegak, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Kegaduhan berganti keheningan. Jemaat saling pandang dengan mata terbelalak. Seorang nenek di bangku belakang berbisik, "Ya Tuhan, ada yang menahannya." Tangisan anak-anak tiba-tiba berhenti, seakan mereka juga merasakan sesuatu yang berbeda. Bima terhuyung, kedua tangannya gemetar hebat. Teman-temannya yang tadinya berteriak kini terdiam. Wajah mereka pucat, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Dorong lebih keras, Bim. Jangan takut," kata seorang pemuda dari belakang. Tetapi bahkan ia sendiri tampak goyah, suaranya paruh penuh keraguan. Saat itulah keheningan mencekam memenuhi seluruh ruangan. Jemaat dapat mendengar dengan jelas suara dupa yang masih terbakar, aroma harum melayang di udara. Api lilin tiba-tiba berkobar. Lebih terang nyalanya, berkilau serentak seolah ditiup angin dari surga. Cahaya keemasan menyebar menerangi setiap sudut gereja yang semula muram. Bima terhenti. Nafasnya terputus-putus, matanya melebar penuh ketakutan. "Tidak mungkin. Ada sesuatu yang menahanku," gumamnya lirih. Ia melepaskan tangannya, tubuhnya gemetar, seperti sedang dikekang.
Kaleng bir yang tadi digenggam, salah satu temannya jatuh berguling di lantai, dentingannya memecah keheningan. Tiba-tiba dari arah salib cahaya lembut memancar. Bukan cahaya lampu, bukan pula nyala lilin, melainkan sinar redup namun hangat menyelimuti altar dengan ketenangan aneh. Jemaat menatap tanpa berkedip, sebagian mulai menangis. Mujizat. Ini mujizat, seorang ibu berseru. Bima mundur, setapak matanya terpaku pada cahaya itu. Wajahnya yang penuh kemarahan kini berubah pucat. Jantungnya berdebar kencang, kakinya terasa lemas. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sinar itu semakin jelas membentuk siluet seorang pribadi berjubah putih berdiri anggun di dekat salib. Tak seorang pun bersuara. Hanya terdengar desahan kagum bercampur tangisan haru. Romo Antonius mengangkat wajahnya, air mata menetes di pipi. "Terpujilah Engkau Tuhan," bisiknya lirih. Siluet itu tidak berkata-kata, namun kehadirannya menghadirkan ketenangan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Jemaat berlutut serentak seakan mendapat dorongan tak terlihat. Sementara Bima, pemuda yang tadinya begitu pongah, kini gemetar hebat. Kedua lututnya tiba-tiba lemas, ia terjatuh berlutut di depan altar. Air mata mengalir bercampur dengan keringat di wajahnya. Apa yang terjadi padaku?" Bima terbata, suaranya patah-patah. Tangannya yang tadi penuh amarah kini menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya jemaat melihat Bima menangis, bukan karena marah, bukan karena mabuk, melainkan karena tak mampu menahan perasaan yang menyeruak dari dalam hatinya. Malam yang semula dipenuhi ejekan dan ketakutan kini berubah menjadi malam penuh keajaiban. Gereja yang tadinya kotor oleh bunga, berserakan, dan bir tumpah kini diterangi cahaya lembut menenangkan setiap hati. Semua orang sadar mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui logika manusia. Dan di tengah tangisannya, Bima berbisik pelan, "Tolong aku tidak sanggup lagi." Di tengah cahaya lembut yang menyelimuti altar, Bima berlutut dengan tubuh gemetar. Air matanya terus mengalir membasahi lantai ubin yang dingin. Namun yang lebih pedih daripada rasa takut saat itu adalah kenangan lama yang tiba-tiba membanjiri pikirannya. Seperti pintu yang dibuka paksa, semua memori masa kecil yang berusaha ia kubur kini menyeruak keluar tanpa ampun. Ia kembali melihat dirinya sebagai bocah kurus berusia 7 tahun di sebuah rumah reot di pinggiran Sungai Kod, Yogyakarta. Atap rumahnya bocor, dinding papan rapuh, dan lantainya penuh genangan air hujan. Ayahnya seorang buruh bangunan sering pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol memenuhi ruangan sempit, disertai suara botol yang dibanting ke lantai. Bima kecil gemetar di pojok kamar, telinganya berdengung oleh teriakan ayahnya. "Dasar anak tak berguna, ibumu pergi karena kamu." Suara cambuk sabuk kulit menghantam meja kayu, kadang mendarat di tubuh mungil Bima. Rasa perih itu menancap bukan hanya di kulit, tapi jauh di dalam hati yang rapuh. Ibunya, seorang perempuan sederhana yang selalu mengenakan kebaya lusuh, pernah menjadi satu-satunya pelindung. Namun suatu siang yang panas ketika Bima baru pulang sekolah dengan kaki penuh lumpur, ia melihat ibunya memasukkan pakaian ke dalam tas kecil. "Ibu, mau kemana?" tanyanya polos. Ibunya tak menjawab, hanya menunduk menahan air mata. Beberapa menit kemudian langkah sandal anyamnya menjauh meninggalkan rumah yang semakin sunyi. Bima berlari mengejar, berteriak putus asa, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Tapi suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk kampung. Sejak hari itu ia tidak pernah melihat ibunya lagi. Rasa ditinggalkan itu tumbuh menjadi bara dendam. Di sekolah ketika teman-temannya mengejek ibunya kabur, Bima tidak menangis. Ia melawan dengan tinju dan tendangan sampai wajahnya biru. Guru-guru marah, tetapi ia tetap diam menatap dengan mata merah penuh amarah. Buku-buku sekolahnya kemudian dipenuhi coretan tak berarti sebelum akhirnya ia berhenti belajar di usia 12 tahun. Kehidupannya setelah itu berpindah ke jalanan. Ia bergabung dengan kelompok pemuda liar di sekitar Pasar Beringharjo. Di sana ia merasa diterima, meskipun harus belajar memaki, mabuk, dan berkelahi. Luka batinnya berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Setiap kali mendengar orang berbicara tentang Tuhan, hatinya mengeras. "Kalau Tuhan ada, kenapa ibuku pergi? Kenapa aku harus dipukuli setiap malam?" Begitu pikirnya berulang-ulang. Bima mulai dikenal sebagai pembuat onar. Luka di wajahnya, tato di lengannya, dan cerita tentang perkelahian di warung kopi menjadi kebanggaan semu. Namun jauh di dalam dirinya, ia tetaplah anak kecil yang menunggu ibunya kembali, anak kecil yang haus kasih sayang. Malam itu di paroki Santo Yosef, saat cahaya lembut menyelimuti semua kenangan pahit itu muncul bersamaan. Bima menutup wajah dengan kedua tangan, tangisnya berubah menjadi isak yang panjang. "Aku benci. Aku dulu benci engkau. Kalau engkau benar ada, kenapa kau biarkan semua itu terjadi padaku?" Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Romo Antonius yang masih berlutut beberapa langkah darinya mendengar setiap kata. Mata tua itu basah, hatinya remuk melihat seorang pemuda yang selama ini dikenal bengis ternyata hanyalah korban luka yang belum pernah sembuh.
Ia berbisik pelan, "Anakku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Luka itu bukan karena dia, tetapi dia ada untuk menyembuhkannya." Ucapan itu mengguncang hati Bima. Ia menunduk semakin dalam, tubuhnya bergetar hebat. Dalam kesunyian jemaat mulai memahami bahwa amarah pemuda itu bukan lahir dari kebencian semata, melainkan dari luka masa lalu yang membusuk terlalu lama. Beberapa orang mulai menangis bukan karena takut tetapi karena iba. Di altar yang diterangi cahaya lembut, Bima merasakan hatinya retak untuk pertama kali. Semua dinding kebencian yang ia bangun sejak kecil runtuh meninggalkan ruang kosong yang penuh rasa sakit. Namun di balik rasa sakit itu perlahan muncul sesuatu yang asing baginya, harapan kecil yang lembut, seperti bisikan yang berkata, "Kamu tidak sendirian lagi." Keesokan paginya sinar matahari pertama menimpa genteng merah paroki Santo Yosef. Suasana masih dipenuhi bisikan tentang kejadian semalam. Ada yang yakin telah melihat cahaya ajaib, ada pula yang menganggapnya ilusi. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, sosok Bima kembali muncul di pelataran gereja. Pemuda yang semalam menantang altar kini datang dengan kepala tertunduk. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan di tangannya ada ember berisi air sabun serta kain pel. Langkahnya pelan, seakan setiap gerakan adalah pengakuan atas dosa. Jemaat yang melintas berhenti menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. "Apa yang dia lakukan di sini?" bisik seorang ibu kepada temannya. Bima tidak menjawab. Ia langsung menuju ke altar, melihat noda bir yang masih melekat di lantai ubin, serta bunga lili yang layu di sudut ruangan. Dengan gerakan kaku, ia berlutut mencelupkan kain ke ember, lalu mulai menggosok lantai. Suara gesekan pel memenuhi keheningan pagi, menjadi saksi bisu tekad baru yang muncul dalam dirinya. Dari tangga depan, Romo Antonius duduk diam memperhatikan dengan mata penuh rasa iba, sekaligus harapan. Ketika Bima mendekat, Romo hanya bertanya singkat, "Kau datang untuk apa?" Anakku. Bima berhenti menundukkan kepala, lalu menjawab dengan suara parau. Saya ingin memperbaiki. Saya yang merusak, maka saya harus membersihkannya." Tidak ada teguran, tidak ada marah. Romo hanya mengangguk pelan membiarkan Bima kembali bekerja. Sejam berlalu. Peluh membasahi punggung Bima, tangannya perih terkena serpihan kaca lilin yang pecah. Namun ia terus menggosok, menyapu, dan merapikan kursi. Setiap tetes keringat yang jatuh seolah menjadi doa dalam diam. Meski begitu, bisikan sinis tetap terdengar dari umat yang melihatnya. Itu hanya sandiwara. Dia mau cari simpati Romo. "Iya anjing, tak akan berubah jadi domba." Kata-kata itu menusuk telinga Bima, namun ia tidak membalas. Ia hanya menunduk semakin dalam, mempercepat gerakannya seakan ingin membungkam suara-suara itu dengan kerja kerasnya. Menjelang siang, lantai altar kembali berkilau. Bunga yang layu sudah ia kumpulkan dalam karung lilin pecah, ia buang ke sudut halaman. Namun meski gereja tampak bersih, hatinya masih diliputi bayangan masa lalu. Bisakah aku benar-benar berubah? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tiba-tiba seorang nenek mendekat. Ia berdiri lama di samping Bima, lalu tanpa sepatah kata pun meletakkan perban kecil ke tangan Bima yang terluka. Bima tertegun menoleh, tetapi sang nenek sudah beranjak pergi. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan, hanya gerakan sederhana yang membuat hatinya bergetar. Sore itu Bima duduk di tangga depan gereja menatap salib kayu dari kejauhan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat salib itu bukan sebagai kayu mati, melainkan sebagai saksi perjalanan barunya. "Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku ingin mencoba," gumamnya lirih. Air matanya jatuh bercampur dengan rasa lega yang belum pernah ia rasakan. Di kejauhan, Romo Antonius masih memperhatikan. Senyumnya tipis, matanya berkilau. Ia tahu perjalanan Bima tidak akan mudah. Luka batin dan pandangan sinis orang-orang akan menjadi ujian berat. Namun Romo juga yakin setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan besar. Malam pun tiba. Bima pulang ke rumah kecilnya di tepi sungai. Ia berbaring di ranjang reot, tubuhnya pegal, tangannya perih. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya, hatinya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sebelum matanya terpejam, ia berbisik pelan, "Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, beri aku kekuatan untuk bertahan." Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Bima mulai berubah. Ia rajin datang ke gereja, membantu membersihkan halaman, menata bangku, bahkan menyirami bunga. Namun meski tindakannya tulus, sebagian warga masih menatapnya dengan curiga. "Percuma, dia pasti kembali ke sifat lamanya," bisik seseorang di pasar. Kalimat itu menusuk hati, tapi Bima menahannya. Ia tahu perjalanan menuju perubahan tidak akan mudah. Suatu malam setelah seharian membantu mengangkut pupuk bersama para petani di sawah, Bima berjalan pulang melewati gang sempit yang gelap. Jalan itu sudah lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya pemuda nakal, dan dulu ia sendiri pernah menjadi bagian dari mereka. Angin malam bertiup kencang membuat dedaunan bergemerisik. Bima merasa ada langkah kaki mengikuti dari belakang.
Tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Bima terhuyung jatuh berlutut di tanah berdebu. Dari kegelapan muncul 3 pemuda, wajah mereka penuh dendam. Di depan berdiri Rizal Parang, sahabat lamanya yang kini menjadi pemimpin geng. Sebuah bekas luka panjang membelah pipinya membuat wajahnya semakin seram. Bima, katanya dengan nada menghina, kau pikir dengan pura-pura suci di gereja, kau bisa melupakan masa lalu. Kau mempermalukan kami malam itu. Semua orang menganggapmu pahlawan. Sekarang kau harus bayar. 2 orang temannya segera menendang Bima. Tubuhnya terhuyung, darah mengalir dari bibirnya. Setiap pukulan membangkitkan naluri lamanya, melawan membalas menunjukkan kekuatan. Dalam sekejap kenangan perkelahian di pasar dan terminal berputar kembali di benaknya. Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. Namun di tengah rasa sakit, sebuah suara bergema dalam hatinya, mengingatkan kata-kata Romo Antonius, kekerasan tidak menyembuhkan. Hanya cinta yang bisa menyelamatkan. Suara itu membuat Bima terdiam. Ia menunduk melepaskan tinjunya yang tadi hampir melayang. Kenapa kau diam saja? Rizal berteriak semakin marah. Mana Bima yang dulu berani menantang siapapun? Apa kau sekarang jadi pengecut? Tendangan lain mendarat di rusuknya membuat napasnya sesak. Namun Bima tetap tidak melawan. Dengan suara parau ia hanya berkata, aku tidak kembali ke jalan itu. Pukullah aku tapi aku tidak akan membalas. Kata-kata itu membuat Rizal tertegun sejenak. Wajahnya berubah ragu, tetapi gengsinya terlalu tinggi. Ia mendorong Bima hingga tersungkur ke tanah. Kau bukan Bima yang kukenal. Kau bukan siapa-siapa, teriaknya. Teman-temannya melangkah mundur bingung dengan perubahan yang mereka saksikan. Bima tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari keningnya. Meski sakit, di dalam hatinya ada rasa damai yang aneh. Ia sadar untuk pertama kalinya ia berhasil mengalahkan musuh terbesar, dirinya sendiri. Lampu dari sebuah rumah tiba-tiba menyala. Seorang perempuan tua keluar menjerit melihat keadaan Bima. Ia adalah Bu Ratna, janda yang tinggal dekat gang itu. Ia berlari mendekat memeluk Bima yang hampir pingsan. Astaga, nak, apa yang mereka lakukan padamu? Suaranya bergetar. Rizal dan 2 temannya panik. Mereka mundur lalu kabur ke dalam kegelapan, meninggalkan Bima tergeletak. Bu Ratna memanggil tetangga dan beberapa orang datang membantu mengangkat tubuh Bima. Wajah mereka penuh keheranan sebab mereka menyaksikan Bima tidak melawan sedikit pun. Malam itu kabar segera menyebar ke seluruh kampung. Bima dipukuli geng lamanya, tapi ia memilih tidak membalas. Ada yang tak percaya, ada yang mulai luluh hatinya. Mungkin dia benar-benar berubah, bisik seorang bapak. Di rumah sederhana, Bima terbaring dengan tubuh diperban. Meski nyeri masih menusuk matanya, menatap langit-langit dengan senyum tipis. Tuhan, terima kasih. Aku tidak kembali ke diriku yang dulu, bisiknya lirih. Itu adalah kemenangan pertama yang sesungguhnya. Bukan kemenangan dengan tinju, melainkan kemenangan melawan kebencian di dalam hatinya. Hari pesta pelindung paroki Santo Yosef akhirnya tiba. Sejak sore halaman gereja dipenuhi bendera warna-warni, lilin dan wangi bunga. Anak-anak mengenakan pakaian putih bersih, sementara orang tua sibuk menata sesajen dan menyalakan lampion. Musik paduan suara menggema menciptakan suasana meriah, meski dalam hati banyak orang masih diliputi rasa was-was. Mereka mendengar kabar bahwa geng Rizal Parang berencana mengacaukan perayaan malam itu. Ketika prosesi doa selesai, jemaat baru saja mulai bernyanyi. Langkah kaki berat terdengar dari arah jalan kampung. Sekelompok pemuda datang dengan wajah penuh tantangan. Di depan Rizal Parang membawa sebilah parang berkilat di bawah cahaya lampu. Tawa kasar mereka memecah suasana sakral. Anak-anak menjerit, para ibu panik memeluk erat buah hati. Romo Antonius berdiri di tangga altar, wajahnya pucat, tapi matanya tetap tegas. Namun sebelum ia melangkah, Bima maju ke depan. Bajunya sederhana, masih ada perban di lengannya, tetapi langkahnya mantap. Ia berdiri tegak di pintu gerbang gereja menghadang Rizal dan kawanannya. Kalau kalian mau mengacau, hadapi aku dulu, suaranya keras dan jelas. Jemaat terdiam, ratusan mata menatap sosok yang dulu mereka benci kini berdiri melindungi mereka. Rizal menyeringai. Bima, kau pikir kau pahlawan? Kau hanya pengkhianat. Minggir atau darahmu tumpah malam ini. Ia mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Bima menatap lurus, wajahnya tanpa gentar. Aku memang berdosa, aku pernah merusak. Tapi malam ini aku tidak akan biarkan satu pun dari kalian menyentuh orang-orang tak bersalah. Kalau harus ada darah, biar darahku saja. Suasana mencekam. Lilin-lilin bergetar, jemaat mulai berlutut berdoa. Suara doa rosario bergema menyatu dengan isakan anak-anak. Tiba-tiba seorang pemuda desa bernama Andi melangkah maju berdiri di samping Bima. Kalau mau lewat, kalian harus hadapi kami berdua. Segera setelah itu beberapa pemuda lain ikut maju. Lalu seorang ibu memeluk erat patung Santo Yosef, menatap penuh keberanian. Perlahan jemaat membentuk barisan iman berdiri di belakang Bima.
Rizal terkejut. Ia tidak pernah melihat kampung itu bersatu seperti malam ini. Amarahnya membara, ia berlari menerjang Bima dengan parang terhunus. Jemaat menjerit, namun Bima tidak bergeming. Ia merentangkan tangannya, tubuhnya menjadi perisai hidup. Bila parang menggores lengannya, darah mengucur deras. Tubuhnya goyah, tapi matanya tetap menatap Rizal. Lihatlah, darah ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk melindungi mereka, katanya dengan suara serak. Tangisan pecah di antara jemaat. Doa semakin keras. Lilin yang semula redup tiba-tiba berkobar terang, seakan angin suci menyapu halaman gereja. Cahaya itu membuat wajah Bima bersinar, meski tubuhnya penuh luka. Jemaat berteriak, "Tuhan bersama kita." Rizal berhenti, tangannya gemetar. Ia tidak sanggup menatap mata Bima yang penuh keteguhan. Parang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Teman-temannya panik, satu persatu mundur ke kegelapan. Halaman gereja berubah menjadi lautan air mata dan doa. Orang-orang berlari memeluk Bima yang hampir roboh. Ia tersenyum lemah, darah masih mengalir, lalu berbisik, "Aku tidak sendiri lagi, Tuhan ada di sini." Romo Antonius segera menghampiri, menahan tubuh Bima yang terkulai. "Anakku, engkau sudah melindungi umat ini dengan imanmu. Malam ini bukan hanya kau yang berubah, tapi seluruh kampung diselamatkan." Tangis haru memenuhi udara. Lilin-lilin tetap menyala terang, menolak padam meski angin berhembus kencang. Malam pesta yang semula dikhawatirkan berakhir tragis, justru menjadi saksi persatuan keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Bima menutup matanya sebentar, merasakan hangatnya tangan-tangan yang menopangnya. Ia tahu perjalanannya untuk berubah masih panjang. Tetapi malam itu, di bawah cahaya lilin dan doa umat, ia sudah menapaki jalan baru, jalan iman dan pengampunan.